Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Semedi TV bersama dengan saya Bunda Arumi. Dan kebetulan di sini juga ada Kang Sandi. Assalamualaikum. Dan ada Bang Gedek. Sebelah kiri saya ada Teh Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Kang Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan malam hari ini kami tim Semedi TV berkunjung ke rumah Mbah Urip, pelaku spiritual. Apa ini? Semedi Semedi TV TV. ya? Iya. Iya. Ya, para ya sedulur semua. Ini alhamdulillah rumah kami, gubuk kami lagi mendapatkan anjang sana dari saudara-saudara kita yang membuat channel daripada Semedi TV. Betul. Yang mungkin iya, ini ngomong-ngomong Semedi TV ini kalau saya mengikuti ini alhamdulillah sekali, ini cukup sudah mulai dikenal. Dan apa ya, mungkin juga saya juga agak ngeri-ngeri sedap ini juga dihadiri oleh rekan-rekan atau sedulur yang dari Semedi TV ini. Karena apa? Saya lihat kontennya mengangkat horor, Iya, horor. tempat-tempat keramat. Betul. Aduh, Tempat-tempat ini angker. tempat-tempat angker ya. Iya. Saya ini berarti saya ini lagi angker juga ini. Karena dikunjungi ya, Pak? Ya, dikunjungi Iya. ini yang menjadikan ya, tapi semuanya kita kita terima, kita bahas sebagai materi sarana untuk silaturahim. Semoga pembahasan sumbangsih pemikiran yang ada di saudara saya para yang punya Semedi TV ini menjadikan sebuah konten yang menarik, mengedukasi, terus kemudian bisa sesuai dengan menjadi harapan dan target daripada saudaraku semua. Amin. Terima kasih, Pak. Oke lah, semoga juga menjadikan angker ya ini teman-teman. Ya. Orangnya angker ini. Ya. Apa ini kira-kira yang kita bahas untuk kali ini ya, pertemuan kali ini, malam ini, supaya kita juga ada satu penambahan materi atau istilahnya yang biasanya kita bersinggungan dengan alam natural. Betul. Ya, istilahnya untuk eksplorasi ke tempat-tempat keramat. Nah, sekarang apa ini, mumpung di keramatnya Mbah Urip ya, kalau begitu ya. Ayo. Apa kira-kira? Iya, Kita kebetulan Mbah Urip kedatangan tim Semedi TV ke rumah Mbah Urip sini. Banyak hal-hal yang mau kita obrolkan ya, tapi ngobrolnya jangan tegang-tegang ya, kita ya, santai. santai Karena saja. khusus malam ini gitu kan, podcast kita malam ini khusus yang santai gitu. Ya. Tuh. Untuk malam hari ini kita mungkin lebih banyak mengupas tentang mediumisasi Mbak Urip ya, karena boleh. kebetulan konten dari Semedi TV ini kan lebih banyaknya kita melakukan kita eksplor ke tempat-tempat keramat atau tempat angker yang lebih banyak kita juga mengadakan mediumisasi ya. Jadi kita akan bertanya ke Mbah Urip ini selaku spiritual ya. Lebih banyak kita akan bertanya tentang spiritual dan tentang hal-hal gaib yang lainnya lah, seperti itu. Oke, ya. Iya, tentang ini ya, betul sih, saya juga beberapa unggahan yang ada di Semedi TV ini untuk menginvestigasi di dunia lain atau di alam sana.
lebih menggunakan sarana prasarana atau disebut bahasa ya kerennya lah disebut mediumisasi. Mediumisasi. Ya, gini untuk pandangan saya selaku bahasanya pelaku spiritual dan yang bergelut di dunia spiritualis dan metafisika. Jadi banyak macam hal-hal metode untuk cara berkomunikasi atau cara untuk menguak daripada hal-hal gaib. Ya. Itu kita ada yang menggunakan istilahnya mediumisasi atau dengan membuka mata batin atau berdialog interaksi langsung. Nah, rupanya kira-kira kita diskusikan atau kita jelaskan lah supaya apa istilahnya definitif mediumisasi yang dilakukan oleh Semedi TV ini. Jadi menurut saya mediumisasi itu adalah merupakan sarana saja sebuah keilmuan. Jadi sebuah istilah mediumisasi adalah ketika kita mencoba untuk berinteraksi karena di sana itu di alam sana itu gaib, maka kita perlu sosok atau perlu untuk menerjemahkan maksud tujuan daripada alam sana, maka perlu kita untuk memediumkan atau memasukkan. Nah, kalau memasukkan seolah-olah kayak benda ini ya, yang betul memang mediumisasi berinteraksi. Jadi menggunakan perangkat indera seorang medium ya supaya bisa menjelaskan komunikasinya. Jadi misalkan sosok atau tempat keramat atau hal-hal gaib mana, tentunya kita terbatas di dalam berkomunikasi. Butuh satu sarana, yaitu seorang medium. Nah ini mediumisasi. Cuma dalam mediumisasi ini adalah istilah masalah nanti teknisnya itulah disebut doanya. Ada yang mungkin dengan menggunakan doa-doa, menggunakan mantra-mantra, atau dengan menggunakan jangjawokan ya kalau istilahnya, atau juga secara langsung atau bersinggungan langsung. Biasanya seorang makhluk gaib akan meresonansi langsung, atau dalam saya disebut kesurupan atau apa. Tapi ini terkontrol, terkondisikan. Kalau mediumisasi itu terkontrol. Tapi kalau kesurupan memang kesengajaan dari makhluk di yang lain masuk ke raga daripada seorang medium. Tapi kalau mediumisasi adalah memang kita sengaja menyiapkan ya. Maksudnya memedia atau mediaisasi ya. Ada mediatornya untuk menyediakan. Saya rasa itu ya untuk definitif daripada medium itu sendiri. Jadi mungkin kalau hal-hal gaib yang lainnya ya ayo apa yang kita anukan, tapi saya lihat banyak mungkin dari satu tempat ya, misalkan di jembatan atau di rumah kosong atau tempat keramat atau kuburan kuno, tentunya berbeda juga gaibnya. Ini apakah gaib arwah atau makhluk halus atau makhluk yang lainnya. Yang jelas ada disebut dunia astral, dunia astral atau dunia gaib. Seorang medium atau seorang media ini mau itu arwah, mau itu jin atau makhluk lain, jadi seorang medium tidak sadar bahwa itu dari mana. Roh atau istilahnya makhluk itu sendiri yang nanti akan menjelaskan melalui daripada mediatornya ya. Ya saya rasa itu untuk tentang mediumisasi itu. Mungkin monggo ayo apa ini yang lebih mengasihkan ini yang ini. Kebetulan kan memang untuk channel Semedi TV sendiri kan memang kita kan baru ya Mbak ya. Jadi masih minim pengetahuan gitu.
Kita akan bertanya tentang mediumisasi. Pertanyaan saya mungkin apakah yang namanya setiap manusia itu bisa dijadikan mediator atau dijadikan media untuk mediumisasi? Iya. Jadi seorang gini ya, bahasanya seorang medium seorang manusia atau siapapun, pribadi siapapun, Pribadi siapapun. apakah bisa kita kondisikan untuk sebagai sarana Iya. makhluk lain atau makhluk astral, makhluk gaib ini menjadi medium atau sarana berkomunikasi? Kalau pada prinsipnya, karena perangkat lunak softwarenya ya tadi disebut, perangkat gaib sosok pribadi manusia ini adalah sama. Jadi kalau dalam pandangan hitung-hitungannya berarti bisa untuk Mediumisasi. dimediumisasi. Tapi apakah tergantung makhluk astral lagi? Makhluk astral tadi mampukah menerobos perangkat gaib atau istilahnya instrumen gaib yang menyangkut roh, jiwa, rasa daripada seorang mediator ini? Jadi kalau pertanyaannya semua manusia bisa sebagai medium, bisa. Tinggal sejauh mana makhluk gaib itu sendiri berkemampuan Oh gitu. untuk masuk ya, manunggal Atau dengan bisa menerobos ke raga Iya. mediator tersebut ya. Betul, ya. Jadi tergantung bukan dari sisi manusianya tapi dari sisi makhluknya, Mbak. makhluknya. Maka dari itu biasanya ada pihak lain atau pihak sebagai poster ya, kalau dalam metafisika. Metafisikanya. Jadi ada pengondisian, seorang pengondisi atau seorang yang pemanggil atau pawangnya. Katakanlah ini tentang okultis ya, ilmu-ilmu pemanggilan arwah atau apa. Itu biasanya sosok pawang ini akan memanggil arwah. Bisa yang sarananya itu adalah dirinya sendiri, yang biasanya bisa disebut kalau dalam mistik klasik atau istilahnya mistik kuno disebut perewangan ya, bahasa Jawa itu perewangan atau kehadiran. Biasanya menyediakan dirinya sendiri atau perangkat indrawi daripada dirinya sendiri sebagai sarana. Tapi juga bisa orang lain. Jadi misalkan saya memanggil dengan doa-doa untuk menghadirkan sosok gaib, apa itu arwah, apa itu makhluk halus lainnya atau dunia astral lainnya, itu kepada siapa? Si fulan. Untuk tujuan supaya kita bisa berkomunikasi Iya. secara jasad, secara nyata ini. Jadi saya rasa itu semua bisa kita latih, bisa kita kaji keilmuannya atau bahasa Jawa itu dilakoni atau diniatkan untuk mengambil hikmah daripada keilmuan sehingga kita bisa mengendalikan atau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral. Itu saya rasa. Jadi pertanyaannya apakah setiap manusia bisa? Ya semua manusia bisa. Bisa. Tinggal kemampuan Dari semua kedua belah pihak ini. Kemampuan si pemanggil arwah tadi dan kemampuan makhluk halus lainnya tadi. Jadi nggak mungkin seorang di alam sana atau di alam sejajar ini, di alam halus ini, dia mempunyai derajat misalkan rajanya atau apa, dan masuk kepada raga manusia yang ibaratnya tidak sebanding. Jadi hukum selaras, hukum sebanding ini masih berlaku, hukum kesejajaran itu saya rasa. Jadi tetap ada aturan ya, bukan aturan, kisi-kisi atau istilahnya batasan. Kalau jawabannya bisa, semuanya bisa. Kita memanggil ini bisa, tapi cocok nggak? Istilahnya pas nggak? Ya ibarat
dunia apa istilahnya elektronik, kalau bautnya misalkan 10 terus mur ya kayak itu, ya itu butuh sebuah kecocokan sama. Kalau ini misalkan pas ya antara roh medium, roh mediator dan gaibnya ini cocok, ya sudah bisa untuk, nah itu bisa untuk menjadikan sarana. Jadi begitu saya rasa untuk hanya mungkin hal-hal yang lain lah bisa dianukan itu ya, bisa ya saya untuk dan itu ada ilmu khusus namanya, kalau di Jawa itu ilmu perewangan atau ya, ilmu hikmah namanya kehadiran, itu sama, itu medium bisa juga, okultis itu juga pemanggilan arwah itu. Jadi kan selama ini kadang-kadang suka bukan suka ya, saya tahunya itu atau familiarnya orang di masyarakat umum ya, tahunya yang bisa dijadikan mediator itu biasanya orang yang iga jarang. Pasti sering dengar dong yang namanya iga jarang gitu ya Mbah ya. Gitu. Saya pikir cuma yang iga jarang aja untuk bisa dijadikan mediator. Ternyata setiap manusia itu bisa tergantung dari si pemanggil arwahnya atau si makhluknya gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Jadi gini ya, untuk tentang hal-hal spesifik atau hal khusus ini seperti iga jarang, ya itu atas bawaan lahir ya, atau disebut indigo, itu spesifik, itu istilahnya hal-hal seperti itu bawaan. Jadi bukan berarti tidak bisa tanpa dikondisikan atau tanpa berupaya ritual spiritual. Seseorang indigo atau seseorang yang mempunyai bawaan iga jarang ini memang sudah ibarat bahasa simbolnya dari soronya begitu, itu lebih mudah gitu. Tapi kalau manusia awam ya, ini butuh dilatih dulu, butuh tirakat dulu, butuh puasa dulu misalkan, butuh melakukan sebuah ritual untuk melatih supaya jiwanya ini lentur, atau perangkat gaib yang ada dalam diri ini lentur, fleksibel. Ini butuh sebuah latihan, butuh sebuah tirakat. Tapi kalau yang sudah bawaan daripada lahir kayak indigo, kayak iga jarang, ini memang sudah bakat ya, atau talenta, talenta atau bakat, itu lebih bagus lagi. Jadi istilahnya tuh istilah mesin ya. Ada yang bisa dibilang kalau yang sudah iga jarang itu disebutnya seperti digital gitu mungkin. Ya, Tapi untuk otomatis yang ya. memang bukan yang iga jarang mungkin disebutnya manual. Jadi perlu proses belajar dulu atau proses ritual dulu gitu ya Mbak ya. Iya betul. Latihan kepekaan dan segala macam lah. Latihan kepekaan ini kepekaan secara batin ya mungkin ya Mbak. Secara batin tentunya. Ini Mbah, izin saya bertanya, seorang yang menjadi mediumisasi itu kan terkait dengan rohaniyahnya Mbah. Apakah rohaniyahnya ini yang dimasuki oleh dunia makhluk astral ada gangguan tidak, atau plus minusnya seperti apa Mbah? Karena rohaniyahnya ini bersentuhan langsung dengan rohaniyah yang di luar dirinya. Nah, kira-kira positif dan negatifnya itu seperti apa agar kami semua ini paham. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi gini, apa untuk masalah sebagai suyet atau istilahnya objek seorang medium, apakah ini ada resiko secara rohani? Tentunya resiko ini karena bagaimanapun juga setiap amal perbuatan, hukum klausa prima, hukum sebab akibat itu berlaku. Jadi seseorang yang suka mempermainkan rohnya, dia juga akan beresiko dengan rohnya. Nah, kesimpulannya artinya apakah itu beresiko? Iya, beresiko. Itu hukum alam, Allah. Kita bermain istilah pisau, bersiko untuk kena pisau. Kita bermain dengan roh-roh astral, itu pasti ada resiko. Ya
Jadi apalagi gini, itu kalau roh, andai kata itu pun sebuah benda atau materi. Contohnya sebuah gelas sering dipakai untuk diisi oleh air, walaupun itu bening, pasti ada residu yang menempel. Oh iya. Ya, jadi ada namanya apa istilahnya resiko itu. Sehingga kayak flek gitu ya Mbah ya. Nah, kayak ada flek. flek yang akan menempel gitu. apa fleknya? Nah, satu, penurunan kepekaan bagi seorang yang suka menjadi medium. Justru bukan masalah menjadi lebih ini, lebih tajam ketika dia dipakai atau dipakai medium. Tapi ketika dia normal, ini akan menjadi lemah. Ada penurunan ya? Ada penurunan kepekaan. Itu resikonya. Sehingga seorang yang suka menjadikan medium ini atau suka memainkan daripada dia harus merawat, tentunya merawat daripada katakanlah residu rohani lain atau residu ya, saya bahasanya kalau ampas kan nggak enak ya, residu aja lah. Pokoknya pastilah ada jejak-jejak tadi, itu dibersihkan dengan cara apa? Nah, iya, kan betul, begitu. cara apa, benar. Ini banyak metode atau banyak cara keilmuan. Mungkin kalau dengan keilmuan budaya, melakukan tirakatan, puasa dan sebagainya ya, atau doa-doa atau meditasi atau melakukan wirid-wirid tertentu. Dan itu pun harus keseimbangan. Tapi bila mana nanti ibaratnya melakukan meditasi atau melakukan doa-doa ini secara maksimum dan menjadi kuat, dia pun juga akan sulit untuk berketempatan lagi, kan begitu. Jadi oke lah, semuanya harus mempunyai in out-nya itu atau perawatan itu betul-betul keseimbang. Jadi seseorang yang sering melakukan mediumisasi kemudian menjadikan dalam merawat atau di dalam memulihkan energi batinnya ini juga luar biasa. Makanya dia pun mungkin sudah tidak bisa menjadi seorang mediumisasi karena sudah mempunyai energi yang kuat. Jadi andai kata bisa pun mungkin gaib-gaib yang mempunyai kualitas tinggi. Gaib-gaib kualitas tinggi ya kayak bukan barang tapi istilah yang tepat ya, yang makom gaib yang lebih tinggi. Tapi kalau makom gaib misalnya roh-roh penasaran, arwah-arwah yang nyangkut di jembatan itu tidak akan mampu untuk menempati makom ruang gaib yang ada di dalam sosok yang sudah terlatih, sosok yang sudah memahami tentang ilmu mungkin keseimbangan jiwa tadi. Tingkat tinggi kali ya Mbak ya? Ya, makhluk tingkat tinggi makanya. Ya sama, jadi di alam kita pun, alam jasad, alam manusia ini juga ada peradaban jiwa ya, ada mempunyai kualitas makom-makom. Di alam lain pun sama. Jadi mereka pun juga mempunyai peradaban. Ada yang mungkin yang berstatus sebagai ketua atau raja. Itu tuh raja jin. Kan banyak tuh amalan doa-doa yang nanti kalau kita dawamkan akan didatangi oleh raja jin. Ya boleh aja rajanya asalkan jangan dengan rakyatnya kita repot nanti kan begitu. Iya. Coba contoh kan ada. Contoh aja kalau kita baca-baca ya, konon katanya kalau kita mengamalkan doa nubuat misalkan dengan istilahnya berapa kali balik kita akan dihadiri oleh raja jin. Tapi kan begitu kalimat dalam istilahnya petunjuk dari doa itu. Tapi kalau raja sama rakyatnya kan kita repot juga ya. Iya. Ini kita sambil bercanda. Iya betul. Iya kadang-kadang semuanya itu ada. Dari pertanyaan Kak Sandi tadi itu ya Mbak ya. Saya kan sering dengar tuh bahasanya, jangan terlalu sering di mediumisasi atau jangan yang untuk khusus mediator ya. Jangan sering jadi mediumisasi gitu kan. Karena nanti raganya tuh akan jebol gitu. Di situ pun saya nggak paham gitu maksudnya. Pemahamannya belum sampai ke situ. Apakah benar yang namanya orang sering di mediumisasi itu raganya akan jebol?
gitu. Ya. Jadi istilahnya mungkin untuk mencari istilah yang pas itu sebenarnya kita meminjam istilah atau menganalogikan saja. Jadi jebolnya, apakah jebolnya apa kita ini perangkatnya seperti itu ya enggak. Tapi memang jadi yang jelas kalau kita sering melakukan mediumisasi, itu betul kita ya tadi menjadi tumpul atau menjadi lemah lah, menjadi lemah perangkat gaib kita. Jadi kita tadi menurun, kepekaan kita juga menurun, bahkan mungkin akan berpengaruh kepada biologis ketahanan tubuh ini. Contoh imunitas tubuh juga akan menurun. Sampai akhirnya gampang sakit. ya. Itulah mungkin yang kata Kang Sandi tadi, bahwa kita akan betul jebol, ngeblank lah kadang-kadang kan itu. Jadi lebih rentan sakit Lebih dia. rentan sakit. Mungkin ya istilahnya kayak ngilu semua atau pusing atau apa kan itu. Nah, itu pasti akan itu dampak nyata atau efek yang memang sangat selaras ya dengan itu. Jadi keseimbangannya itu. Efek negatifnya lah Ya. gitu. Tapi di balik efek negatif ini seperti yang tadi saya dengar jawaban Mbak ya, ternyata memang ada buat menutupi dari dampak negatif tersebut harus ditutupi dengan perawatan. Gitu. Ya keseimbangan, memberikan Iya. keseimbangan lah. Oke, nanti kita bisa minta ilmunya atau Mbak bisa bagi-bagi ilmu ya tentang perawatan gitu. Buat mediator kita nih yang di Smedi TV nih Mbak. Ya, boleh. Terkadang juga Mbak ya, Ah. kadang ada orang juga yang ngomong gitu, banyak lah yang Ya. ngomong gitu ya. Kadang-kadang ini masih masalah makhluk gaib ya Mbak ya. Ya. Entah itu pocong, entah itu kuntilanak, mau genderuwo, mau apa gitu, atau makhluk-makhluk gaib lainnya gitu. Ya. Apakah bisa emang makhluk-makhluk itu dimusnahkan gitu Pak? Ya. Jadi kalau masalah pemusnahan, istilahnya, kalimat kalau musnah sih Kadang-kadang kan ada ya. udah musnahin aja atau Ya, gimana ya, gitu, ya, ada ya, orang ya. yang gitu, makanya sih mau Ya, ya, ya. lanjut saya, Lagi. emang bisa dimusnahkan gitu pertanyaan sih. Kalau pertanyaan gini, kalau memang dimusnahkan, jadi gini, apalagi kita ya memusnahkan. Jadi kalau masalah mungkin dengan ada sih kayak ilmu gembolo geni misalnya di Jawa itu dibakar nanti biar musnah. Nah iya. Saya rasa itu adalah ungkapan jiwa atau bahasa jiwa yang katakanlah emosional. Emosional. Jadi sebuah mengumpat. Tapi kalau fakta daripada misalkan roh-roh jahat ini atau roh hantu-hantu yang tidak baik ini, itu sebenarnya hanya bisa kita usir atau kita geser, kita pindah. Tanpa musnahin ya Pak. Ya, sebab yang mempunyai kekuatan musnah itu bukan kita. Kita sama-sama makhluk. Itu kalau pandangan bijaksana gaib. Walaupun kalimat-kalimat itu kita misalkan mengucap doa atau mendawamkan mantra-mantra atau jangkauan tertentu, kita bisa membakar atau memusnahkan. Karena ini sudah gaib, sudah halus. Gitu loh. Jadi katakanlah mau dihaluskan kayak apa lagi? Udah halus ya. Gitu loh. Iya iya. Ya, jadi kan karena apalagi tadi disinggung bentuk-bentuk pocong, bentuk-bentuk kuntilanak itu adalah bentuk-bentuk ilusi, tidak permanen. Jadi dalam bahasa Jawa itu disebut roh-roh atau jin-jin, itulah katakanlah bisa mencolok putra, mencolok putri, ya, atau istilahnya bisa berubah bentuk. Iya betul. Nah, berubah bentuk. Jadi karena kita sudah terilusi, terdogma gaib ya, bahwa kayak kuntilanak seperti itu dari zaman dulu sampai zaman now ini sekarang ya kuntilanak tidak pernah modern, tidak pernah pakai yang lain-lain, pakaiannya seperti daster itu, aja, ya. pakai daster itu aja. Nah itu kan namanya antagonis sekali atau paradoks sekali. Tapi ya apakah hantu yang berwujud seperti itu ada? Ya ada. Apalagi yang di judul film kayak suster ngesot dan sebagainya. Nah itu kan apakah setiap kehidupannya misalkan contoh hantu itu
apa kalau ya pernah diunggah di judul film Suster Ngesot dulu ya. Apakah setiap hari ngesot? Itu kan momen-momen tertentu. Ketika dia roh jahat ini atau jin ini mengerjai, bikin ngeprank bahasa sekarang aja, dalam situasi ngesot, sehingga dia terjustis, terdogma ini ngesot terus. Mungkin ketika dia sudah kita kabur ya dia tidak ngesot lagi kan bisa juga kan begitu. Sehingga kita memang kadang-kadang terbawa oleh situasi itu. Tapi yang jelas gaib itu ada, hantu-hantu itu, roh penasaran itu juga ada. Tapi semuanya tidak permanen tentunya. Kenapa dari cerita ke cerita memang kayak hantu pocong. Nah, saya sudah mempunyai merek seperti itu. Tidak mungkin nanti hantu pocong ini akan ngeloyor kayak ular begitu, nanti hilang nama dia. Iya kan? Mungkin hantu apa gitu ya, jadi gitu sudah ya. Ibaratnya brand horor itu sudah begitu. Apa tadi? Tapi kalau pocong bisa ngoyor kayak ular, ntar sama ular bagaimana gitu? Akhirnya bukan repot. pocong lagi kan. Jadi Itulah kadang-kadang kita harus mempunyai istilahnya pemahaman yang luas. Bukan berarti meniadakan itu, tapi cara kita memandang apa sih, kenapa tetap harus kita pertahankan termis ya, cerita misteri hantu pocong itu seperti itu. Ya memang seperti itu. Kalau misalnya pocongnya nanti istilahnya ngeloyor kayak orang, bukan hantu, pasti ular lah. Berubah lagi. Enggak, saya mau nanya ini. Saya kan lagi penonton dan saya ingin tahu banyak hal dari ilmu pengetahuan di dalam dunia lain ya. Saya ingin bertanya apa bedanya jin, iblis dan setan? Jadi supaya jawaban ini lengkap, kalau ditanyakan apa perbedaannya, misalnya semuanya berbeda. Sekarang tinjauannya secara etimologi saja juga berbeda. Etimologi itu ilmu bahasa, ilmu sesebutan, ilmu penamaan, ilmu peasmaan. Asma itu nama. Iblis, setan, dan jin. Yang ditanyakan perbedaannya, bukan kesamaannya ya. Kesamaannya pun juga ada ya, ada. Jadi perbedaannya dari sisi itu, kemudian dari sisi zatnya ini juga berbeda. Jadi kalau iblis ini sebenarnya ini adalah makhluk kan. Kalau kita akidah kita sama, kebetulan saya bersyahadat ya, akidah kita Islam, di sana dijelaskan cukup sejelas-jelasnya bahwa iblis itu adalah dari golongan malaikat tapi yang murtad, itu saja. Jadi kalau perbedaannya apa, dia malaikat yang murtad sehingga dia menjadikan diturunkan di muka bumi ini oleh Gusti Allah menjadi iblis. Sedangkan setan ini adalah yang ada dalam diri manusia. Setan ini bisa kita artikan bukan berarti setan itu kemudian berkeliaran, enggak, ada dalam diri kita. Ya itulah yang disepakati, bahasanya disepakati, nafsu kita itulah setan. Jadi dalam firman atau di dalam firman Allah sendiri itu, setan itu berada mengalir bersama darah kita. Kalau tidak salah itu entah itu hadis atau apa, saya kurang ahli di sana. Jadi setan itu mengalir atau bersama dengan aliran darah kita. Itu setan ya. Iblis jelas penggoda, makomnya jelas. Terus kemudian jin. Jin ini adalah juga makhluk, jadi bukan arwah. Jin ini memang makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menghuni di muka bumi ini dan beranak pinak. Jadi sama. Jin ini bahkan dalam kitab-kitab tertentu
sampai jin ini dalam beribadah, nabinya pun ikut manusia. Jadi adalah ya makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi makhluk yang halus, yang tidak kelihatan oleh mata telanjang, tapi mempunyai peradaban kehidupan seperti manusia. Jin itu juga berkematian. Ya. Jin itu juga berkematian, cuma umurnya lebih panjang daripada manusia. Jadi kalau setan itu tidak berkematian, sama dengan iblis. Iblis nanti kalau istilahnya sudah kiamat kubro baru berkematian, sama dengan setan tadi. Jadi jelas ya, tadi perbedaannya cukup jelas. Kalau setan itu juga berada dalam diri manusia. Terus kemudian kita ini digoda setan dari mana lah? Itulah jin, ya, jangan salah penamaan. Makanya kadang-kadang saking dekatnya makhluk antara jin dan manusia, di dalam firman Allah atau di surat-surat Al-Quran itu biasanya disebut beriringan, minal jinnati wan nas. Artinya antara jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berarti sama ya kayak manusia, Kayak beranak manusia, pinak, ada beranak kematian pinak, ada juga. kematian. Oh, iya. Kalau Gundurwo, Mbah, Gundurwo, berarti jenisnya hantu ya? pocong, ini masuknya kemana nih? Nah, Jenisnya hantu, bukan? bukan, hantu itu arwah. Jadi hantu itu, kalau jin ini ya, bukan arwah manusia. Jin itu memang ciptaan ori, langsung dari Allah. Tapi kalau hantu-hantu itu sebenarnya makhluk-makhluk ilusi atau apa istilahnya perwujudan daripada jin-jin yang apa ya istilahnya, kalau manusia itu apa yang murtad atau apa, pokoknya yang tidak ibadahnya tidak baik. Sama karena jin pun ada yang jin muslim kan ada, jin baik, sama lah, dari namanya peradaban ya, ada yang nakal, ada yang ini, Sama dengan manusia. Terus kemudian jin-jin yang nakal, jin jahil itu kadang-kadang menyerupai apa, menggoda manusia kan gitu. Jadi apa istilahnya, hantu-hantu itu adalah merupakan kolaborasi antara arwah manusia yang hidup dengan jin. Gitu loh. Kolaborasi aja, kerjasama saja. Jin menyerupai makhluk siapa karena dia tahu kan, terus mendatangi ahli waris atau apa, itu hantu atau arwah. Terus kemudian kalau tentang Gandharwo ini spesifik khusus, ini tambahan ya tadi ya. Nah kalau Gandharwo ini kalau kita sikapi dengan apa istilah, kita sikapi dengan pertanyaan tadi, itu kita sebutkan golongannya apa, itu golongan jin. Tapi secara spesifik karena sebenarnya istilah Gandharwo ini adalah regional, lokal adalah di masyarakat kita. Di negara lain ada ya, Pak? Nah, kita harus mengupasnya, harus berbeda, harus kita sesuaikan cara pandang, cara mengkajinya adalah sesuai dengan kaum, bahasa kaum, dengan masyarakat kita. Makanya kalau kita katakan jin itu juga ada benarnya, mungkin jin yang menyebut Gandharwo, tapi secara masyarakat kita atau khususnya saya ya sebenarnya, kalau Gandharwo itu adalah makhluk komowurung. Komowurung artinya kama. Nah ini saya jelaskan karena itu pengalih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Kama itu adalah bibit manusia atau sperma. Itu kama. Wurung artinya tidak jadi. Gagal ya, Pak? Gagal. Jadi manusia istilahnya, manusia yang gagal itulah yang menjadi Gandharwo. Bahkan ada apa istilahnya, literasi atau penelusuran daripada apa untuk menyelidiki lah kebenaran dan bagaimana sih tabiat daripada Gandharwo ini. Ya memang ada. Bahkan kita kan pernah itu di tahun-tahun kapan itu Tebo anak Gandharwo kan, itu kan ya dulu sampai ini. Memang betul dia mempunyai fisik. Cuma dia mempunyai jasad. Jadi kalau dalam disiplin ilmu kebatinan atau ilmu tertentu, jasad tubuh manusia ini dibagi dua, ada jasad turab yang kelihatan oleh kita ini, ada jasad latif.
atau jasad lembut. Gandarwo ini tidak sampai mempunyai jasad turap karena gagal tadi, sehingga tetap mempunyai jasad latif atau jasad halus. Nah, dia cenderung Gandarwo ini tidak bisa kayak jin, jadi dia permanen bentuknya seperti itu. Misalkan bogel ya bogel, kalau tinggi gede ya Tinggi ya. gede. Gitu. Tapi dia bisa itu nggak Mbah? Ya misalnya dia aslinya kecil, Hmm. tapi dia bisa besar gitu. Nah itu jin siapa Gandarwo seperti itu bisa karena keilmuannya, Aku ilmu. karena keilmuannya. Terus terkait dengan mediumisasi, apakah kayak kuntilanak, pocong, gondoruo ini bisa nggak masuk ke raga manusia gitu Mbah? Gandarwo tidak bisa, Gondoruo nggak bisa. tidak bisa. Yang bisa merasuk kepada mediumisasi itu arwah, Oh. arwah sama jin. Hmm. Nah, karena pocong, kuntilanak ini kan sebenarnya makhluk horor secara regional Ya, juga, sebutan aja Mbak. Ya. sebutan. Jadi kalau bentuknya kayak begitu adalah misalkan kuntilanak. Jadi tidak sifatnya universal mendunia, tidak. Karena kalau di dunia sana mungkin ada vampir, terus ada apa yang jalannya lompat-lompat kayak di Cina itu ya, yang itu. Terus kemudian ada Lucifer atau misalnya Dracula, Dracula, ya. itu makhluk ke-8. Berarti intinya kalau misalnya Gandarwo itu merasuk ke raga manusia itu cuma merupakan aja gitu ya. Belah Ya, jin gitu. itu jin. Itu Oh, jin, itu cuma jin. merupakan Gandarwo aja kan. Karena kan kebetulan kemarin kita sempat ada konten ya Iya. ketika Yuni ya yang masuk itu, Ya. yang genderuwo katanya suka sama tekniken itu, Ya. berarti itu bukan murni isi genderuwonya yang Itu masuk bukan ke bukan raga. iya, itu jin. Jin. Karena kalau Berarti, si kon- genderuwo ini berkolaborasi dengan jin. tidak ya Gandarwo. Gandarwo jin Jin. cuma menyerupai gitu. Ma, Gandarwo. jin ini mengaku Gandarwo. Gitu loh. Gandarwo, berarti itu jin gitu maksudnya. Karena kalau Gandarwo tidak bisa. Karena Gandarwo ini gini loh, Gandarwo ini masih bisa istilahnya katakanlah secara biologis ya, secara biologis masih bisa berhubungan badan dengan makhluk yang namanya manusia. Gitu loh. Nah, apakah Gandarwo ini apa laki semua? Ada perempuan juga. Ada. Makanya kalau di istilah Jawa namanya wewe gombel. Oh, Ya. Itu sebenarnya Genderuwo Gandarwo cewek. Gandarwo cewek. Panggilan dulu juga sih Iya. sebenarnya sekarang Gandarwo gitu. Makanya kalau dulu ada anak hilang ya, katanya diumpetin apa ya, di anu wewe ya, gitu. Jadi itu memang makhluk gagal. Kenapa seperti itu ada, tapi terlalu panjang kalau saya Iya, ceritakan, karena itu tetap berasal dari mani madi wadi manikemnya sperma yang ada di dalam apa tubuh manusia. Gitu loh. Jadi penyebutannya adalah produk gagal ya Mbak. Produk Ya? gagal. Mohon Makanya maaf, disebut bahasa Jawa komo wurung. Mohon maaf nih Mbak nih, Eh. artinya berarti setiap kayak misalnya suami istri ya, ketika berhubungan badan gitu kan, sperma itu tidak menjadi apa anak atau tidak menjadi bibit manusia, berarti gagalnya itu menjadi sosok genderuwo. Maksudnya Oh, seperti bukan itu atau begitu. gimana? Nah ini prosesnya bukan begitu, bukan ini. Jadi gini, ya apa istilahnya? Contoh ya, mungkin kalau bagi insan-insan Adam makhluk ini, kan mani ini keluar itu tidak harus dengan hanya persetubuhan, Iya. kan begitu kan? Mimpi pun kita bisa keluar. Kalau yang laki-laki ya, Iya. nah, apa tanda-tanda balik, Tanda balik ya. tanda-tanda balik kalau sudah mimpi. Suara balik Ya. berarti. Nah, ketika sperma ini ditangkap oleh zat lain, Hmm. ya inilah makanya akan menjadikan genderuwo tadi. Oh. Makanya berhati-hati sekali untuk insan-insan Adam Yang laki-laki suka ini. buang-buang itu. Nah, tempatnya loh. buang sembarangan. Oh, yang suka buang di kamar mandi. Nah, itu maksudnya betul-betul ya. Maaf, bukannya ini ya. Iya. Itu memang yang karena fakta kan. Berkaitan dengan ini ya. Dengan Nanti bisa genderuwo. jadi wewe, bisa jadi genderuwo. Oh, seperti itu. Iya, dia akan tumbuh Nah, karena tidak sempurna. Untuk menjadikan sperma yang terbuang ini tidak menjadi genderuwo tuh ada nggak? Ya jangan dibuang. Oh, jangan dibuang. Iya, jangan. Ditempatkan. Makanya di dalam akidah kita, istilahnya Islam, kalau kita misalkan sudah berkemampuan ya menikahlah, Oh, kan begitu kan? iya, iya,
iya. Kalau memang belum berkemampuan ya puasalah. Oh, betul. Itu cukup jelas aturan mainnya. Dilanggar bersiko seperti itu. Nah, nanti akan ditanggung jawabi di alam kelanggengan nanti di dalam akhir. Buat ini ya, buat manusia yang suka buang-buang Iya. sembarangan ya. Ya Bisa pasti manggil ayah nggak tuh atau mau? ya, nanti, oh bapakku. Repot nanti Ini kan. bapakku nih gitu kan. Iya. Kira-kira di antara kita siapa yang suka dibuang di kamar mandi ya, yang paling Tinggal- sering? Tinggal lihat di catatan sipil saja. Iya. Kayaknya nggak pada mau buka mbak kitabnya Iya, itu. ya itu. Jadi gitu ya jelas ya untuk beda iblis saya cukup anu lah istilahnya. Yang suka nyaru ini memang di jin ya, di jin ya. Jadi Yang punya kemampuan ya, ya, Pak, ya. kemampuan pemahaman yang sering beda pendapat, beda cara pandang di jin. Kalau setan itu cukup jelas. Bahkan saya dulu waktu guru ngaji saya bahkan jin pun itu juga digoda setan. Ya Iya. kan waktu saya waktu guru ngaji saya cerita itu saya bingung juga. Berarti hebatan setan ya mbak? Iya, karena setan itu memang mengalir di darah manusia dan tidak berkematian. Seumur jagat ini nanti meninggal. Tapi kalau jin mati, Gandarwo mati. Iya. Berarti intinya mah kalau jin bisa menyerupai apa aja. Apa gitu. saja, karena dia disebut makhluk halus. Ini yang disebut ada makhluk kasar, makhluk halus. Makhluk halus itu iya. alam jin tadi. Oh tadi siluman ya. Nah, Oh, iya, siluman siluman. kan gitu. Siluman itu kalau golongannya kalau sesuai dengan firman ya itu golongan jin, tapi adalah yang beradab. Dia membuat suatu ada ya kalau tatanan masyarakat itu ada lurahnya, ada rajanya, ada temenggungnya. Itulah kaum siluman. Karena jin itu teritorialnya, tempatnya ada yang menghuni lautan, ada yang menghuni bumi, pegunungan. Bahkan di dalam tanah pun ada salah satu kitab itu juga ada jinnya. Dalam tanah ya. Dalam tanahnya. Makanya sejengkal. Kalau ini kulit tanah ya, kulit tanah. Sejengkal di atas ini juga alam jin. Sejengkal ke bawah ini juga alam jin. Makanya kalau ada tip-tip tertentu, misalkan kalau kita terhindar dari serangan-serangan gaib yang dibawa oleh jin, sebaiknya kita tidur jangan di atas, tidur aja melantai. Ini supaya kita ibaratnya kalis, khawatir nanti ada serangan-serangan penyakit yang dibawa oleh golongan jin. Golongan jin yang diorder atau yang diperintah oleh manusia. kiriman gitu Disebutnya ya. kiriman. Biasanya di Kiriman. kiriman. Berarti Keringat bubutan. tidurnya harus pakai alat seperti ini aja gitu mbak? Iya, yang penting melantai atau berhubungan terkonek langsung dengan bumi. Bukan berarti tidak tanpa alat, tetap silakan. Tapi jangan ini tadi, jangan memutus koneksi. Grounding namanya. Kasur lantai? Ini tidak apa-apa sebenarnya kasur lantai, tapi jangan Kali dikasih ya? Oh, iya. jangan dikasih rongga. Hmm. Dikasih kolong. Nah, jangan Oh, dikasih iya. kolong. Atau kalau disebutnya tuh dipan ya. Kalau Dipan. dipan kan antara Ya. tanah atau lantai itu dengan Ya. kan rongga ya. Oh seperti itu. Itu tip aja. Nah, mungkin yang menasihatkan itu berdasarkan tentang tadi situasi bahwa jin itu seperti itu. Dan jin-jin yang istilahnya tidak alim atau jin-jin yang nakal dan sebagainya itu berkolaborasi dengan niat-niat jahat manusia, bekerja sama, jinnya dapat kesukaannya, manusia dapat kepuasannya, Kepuasannya, sehingga betul. suruh menyakiti seseorang, Oh iya. iya kan, dengan mengirim penyakit tertentu kepada orang itu. Makanya kalau dia tidur agak berkoneksi dengan bumi atau grounding dengan bumi, kalis. Karena alamnya seperti itu, Melewati artinya. terlewati sejengkal di kulit ini ya, sejengkal gak apa, karena makhluk jin juga ada yang di bawah sana. Jadi ada kitabnya jelas ya. Oh gitu ya. Jadi khususnya malam ini ya. Ya, Ini malam yang sangat luar biasa gitu kan. Menjelaskan. Buat kita para kreator misteri ya. Ya. Benar-benar tentang gaib ini ternyata memang banyak apanya ya? Dayanya. Betul. wacana-wacana gaib ya. Jadi memang luar biasa gitu. Baru tahu juga tentang apa Gendaruwo itu seperti apa, asal muasalnya dari mana gitu. Benar-benar wow gitu. Keren. Ya.
Oh ya Mbak, saya mau tanya, kira konten Semedi TV ini atau konten misteri ini mediumisasi lewat makhluk gaib itu, kira ada kemusyrikan apa nggak tuh? Oh itu maksud apa? Bang Gede, Bang Dedek siapa ini? Bang Gede. Bang Dedek ya. Maksudnya karena apa? Semedi TV ini sering mengunggah konten tentang mediumisasi Tentang misteri. yang tentunya apa istilahnya dalam mediumisasi ini bersentuhan langsung dengan gaib. Apakah ini termasuk musyrik atau bukan? Gitu. Jadi gini, kalau saya ditanya tentang hukum, ini berkaitan dengan hukum ya, hukum atau syara. Sebenarnya bukan domain saya ya, untuk musyrik tidaknya. Tapi minimal saya bisa memberikan arahan cara berpikir. Jadi paham dulu apa arti musyrik itu. Nah, kemudian kalau kita sudah paham musyrik ini artinya kayak mensekutukan Allah dan lain sebagainya ya, yang intinya menduakan Gusti Allah, itu musyrik. Nah, ini ada mungkin bukan suatu kebetulan Bapak Bang Gedek ya, yang ini menanyakan ini konten yang bernuansa musyrik atau tidak. Ini tergantung sebenarnya, tergantung daripada penyikapan ya, penyikapan siapa yang berkomentar, maupun diri sendiri dalam yang keraguan maupun netizen atau pemirsa. Kalau kita tahu definisi yang dikatakan musyrik itu artinya menduakan Gusti Allah atau percaya selain daripada Gusti Allah, itu musyrik. Nah, kita kembalikan konten ini yang bernuansa misteri dan mediumisasi bersentuhan dengan gaib, apakah ini musyrik? Ya lihat materinya, isinya ketika mediumisasi gaibnya ini ya, gaibnya ini memberikan kabar atau menyuruh-nyuruh kita misalkan yang untuk menduakan Gusti Allah, ya tentunya musyrik. Iya, atau gaib misalnya minta disembah gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan gaib ini sembahlah aku dan sebagainya, itu musyrik. Kalau masalah gaibnya sendiri kemudian masuk kepada mediator, bukankah gaib itu juga merupakan bagian daripada yang harus kita imani, kepercayaan bahwa gaib itu ada. Betul. Cuma kenapa kita harus medium? Karena kami atau kita yang tidak terlatih, yang tidak punya ilmunya, kan tidak mungkin mempunyai ilmu komunikasi dengan gaib secara langsung. Betul. Pasti butuh perantara. Nah, disinilah mungkin konten ini butuh untuk apa istilahnya penterjemah, guidance atau istilahnya penterjemah lah dari alam sana atau penghubung dari alam gaib ke alam nyata dalam bentuk komunikasi. Masalah isi benar atau tidaknya tergantung penilaian yang menerimanya. Nah ini contoh ya, kalau kita lihat dari konten Semedi TV, misalkan memediumisasi penghuni di suatu jembatan, misalkan di rumah kosong. Ini kan tidak salah, memang ada penghuninya. Mana tempat yang nggak ada penghuninya? Pasti semuanya ada, karena gaib itu ada. Nah, bagaimana cara komunikasi lah kru dan rekan-rekan yang ada di TV, Kang Gedek ini mencoba untuk memediumisasi atau mengolah perangkat ini supaya terjadi komunikasi atau pengabaran dari penjelasan daripada. Jadi kalau prosesnya tidak musik saya cara pandang, tapi untuk menjustis ini musik dan tidak saya ulangi lagi, itu bukan domain saya. Ahlinya ada, para ulama, para tokoh ada. Tapi saya minimal saya memberi masukan, cara pandang, cara menilai apa sih itu musyrik. Kalau definisinya kita sepakat musyrik itu menduakan Gusti Allah, ya apakah konten ini menduakan? Tidak. Kalau proses ini mediumisasi, proses gaib, proses kemana, ini tidak musyrik.
isi daripada medium tadilah yang bisa mengarah musik atau tidak. Misalkan gaib yang masuk, misalkan Prabu siapa, wali siapa, sunan siapa minta disembah dan kita mengikuti, nah ini musik berarti mendoakan. Nah gitu ya, mungkin saya rasa saya bisa membantu cara berpikir. Tapi untuk menjudge di sini musik atau tidak, ini bukan domain, ya, bukan domain kami. Untuk domain saya selaku pribadi untuk menjustis bahwa ini musik. Saya rasa semua pun akan cukup memahami daripada penjelasan. Ya istilahnya apa namanya, udah nonton mau lu bilang musrik, mau kagak, mau tonton syukur nggak nonton ya udah. Iya. Yang penting kecuali yang nonton kemudian sembahlah saya puja lain, terus dia mau lain, ya makanya kita musik berjamaah. Ikut nonton soalnya gitu ya. Iya, nonton itu. Ini Mbah, saya mau nanya lagi Mbah, apakah makhluk gaib ini bisa dipelihara oleh manusia? Sekalipun manusia itu tidak memiliki keilmuan gitu Mbah, tapi dia punya kemauan atau ada hajat khusus gitu Mbah. Jadi mohon penjelasan, terima kasih Mbah. Makhluk gaib itu bisa dipelihara oleh manusia atau tidak, itu headline-nya itu ya. Jadi kalau dipelihara, coba pilih katanya yang saya gini, apakah makhluk gaib ini bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama ya, dengan manusia? Saya rasa lebih baik seperti itu, mungkin ya. Jadi gini, hubungan antara makhluk gaib ya, khususnya jin mungkin dalam ini supaya kita agak lebih ada objek real ya. Nah, jin atau nanti kan bentuknya, golongannya dan macam-macam kan banyak ya kan. Apakah bisa dipelihara atau bisa dikolaborasi atau di inilah istilahnya bekerja sama dengan mana? Itu jawabnya bisa. Nah, apalagi pertanyaannya bagi yang tidak punya ilmunya. Nah, tidak punya ilmunya tapi ada kemauannya. Nah, itu kembali ini sebuah slogan sebenarnya. Sebuah slogan tentang kemauan tadi ya. Makanya setiap ada kemauan di situ pasti ada jalan. Yang penting kan kemauan dulu. Kalau nanti kan ilmunya kan bisa saling bekerja sama. Jawabnya ini, apakah bisa dipelihara atau katakanlah bekerja sama, berkolaborasi? Bisa. Itu banyak. Dari wujudnya apakah nanti dia muncul sama-sama kayak manusia atau ini? Ya tentunya tidak. Tentunya dalam mewujudkan, karena bekerja sama berarti kan ada tujuan. Nah, yang penting tujuannya itu rapi atau terwujud. Nah, ini cara kerjanya gaib, dia punya cara kerja atau cara apa istilahnya, bukan berarti kemudian gaib itu masuk ke diri kita, juga belum tentu seperti itu, belum tentu. Tapi munculnya ada komunikasi yang wujud feeling, insting, terus bahasa kami apa? Dilalah ya, dilalah ya apa ya? Ya pokok gitulah ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, contoh-contoh yang dianggap gaib yang kemudian bisa bekerja sama dengan manusia, karena di masyarakat kita itu ada contoh yang anak ambar ya, sering kita dengar. Kalau di Jawa Timur namanya bocah bajang, atau anak ambar atau bajang, bukan bujang, bajang itu sama anak ambar. Nah, biasanya paraji atau dukun-dukun atau paranormal kalau sekarang itu perempuan yang pernah punya anak keguguran. Itu bisa dikondisikan, bisa anak ambar, bisa dikasih nama, bisa dan bisa dikomunikasi walaupun dalam bentuk komunikasi rasa, komunikasi batin, sehingga ketika dia ngurut biasanya ya, menolong persalinan atau menolong yang mijit, biasanya orang hamil biasanya menggunakan energi anak ambar karena mungkin tidak tahu seperti apa pakemnya seperti itu. Nah, itu bukti bahwa itu nyata ada kolaborasi itu. Terus contoh-contoh lagi yang mungkin yang agak memang lebih tren, lebih
walaupun saya secara pribadi belum pernah apa istilahnya tahu secara realitanya, tapi cerita masyarakat tuyul, nah itu kan katanya dulu. Oh, pesugihan gitu ya, maksudnya ya, Kayak pesugihan itu kan bentuk-bentuk kolaborasi dengan makhluk gaib. Nah, tuyul itu memang itu apakah kalau golongannya apa ya, golongan jin atau jin kerdil atau kurcaci itu yang apa ya? disebut dipelihara oleh manusia gitu ya. Iya, itulah. Dan tentunya dalam teknik pemeliharaan ini ada aturan main, ada kesepakatan, ya ada perjanjian, karena ada perjanjian. Nah ini bagi yang menekuni, ya, menekuni protokoler ini, ya itu pasti ada caranya. Makanya tempat-tempat di mana ya contohlah makhluk-makhluk gaib itu berada, ada bermasyarakat, ada tuyul, pasti di gunung anu, di goa anu, dan pasti ada kuncen sebagai apa, penghubung, Menghubung ya. sebagai penterjemah komunikasi antara gaib dan makhluk gaib dan manusia itu. Nah, banyak istilahnya yang nah apakah itu bisa dideteksi ya, bahasa kita dilihat oleh ya, bagi yang ilmunya sampai ya pasti bisa. Yang tidak sampai pun ada kok, kita ini dianugerahi oleh Gusti Allah itu perangkat yang lengkap. Contoh aja, kita kalau mau masuk situasi gaib atau situasi yang ada penghuni-penghuni gaib, pasti sensor saraf kita, sensor saraf bulu apa punggung ya, nah, itu Setelah bulu kuduk ya, Mbak, itu ya? bulu kuduk. Nah, bulu kuduk kita pasti ada merinding. Nah ini adalah merupakan bahasa gaib, adanya komunikasi antara makhluk gaib dengan kita, dengan masuk jasad. Sinyalnya ketangkap ya, Mbak, Sinyalnya kita? ketangkap. Nah itu berarti komunikasi ini bisa dijalin. Nah bagaimana jalin dengan ini ya, cari ilmunya, Cari bahasa, caranya. cari caranya. Kita hanya membuktikan bahwa kerjasama atau komunikasi makhluk gaib dengan kita yang berjasad kasar ini bisa terjadi. Yaitu bukti bulu kuduk tadi. Artinya ini bisa kita buktikan, tinggal peningkatan komunikasinya bagaimana ya, belajarlah, cari ilmunya, cari juru kuncinya kan begitu. Belajar nggak tahu-tahu. Nah, kalau udah belajar kita tidak mungkin Serahkan kepada ahlinya gitu. Nah, Mbak. serahkan kepada ahlinya. Tadi kita dianugerahi untuk mempunyai komunikasi atau bahasa komunikasi dengan bulu kuduk. Iya. Gitu. Rasa. Ya, perasaan itu. Termasuk kayak kita ke tempat yang angker atau tempat yang serem nih Mbak Ya. ya. Apa punggung tuh terasa berat Ya. atau misalnya mual gitu, itu hasil dari makhluk gaib dengan komponen manusia yang Ya, bersinggungan betul. atau Ya. yang Bersentuhan lah, bergesekan. vibrasi itu kali ya Ya, maksudnya. namanya vibrasi. Iya, vibrasi. Ini contoh unik lagi gini. Ya, itu tempat jelas ya, orang awam pun katakanlah kita tidak menekuni dunia gaib pun pasti akan merasa seperti itu. Contoh ini tip-tip ya untuk kita, bahwa kita kan bermasyarakat, bergaul. Mungkin kita ketemu seseorang, tiba-tiba ada sensor gaib kita yang memberi sinyal, merinding. Bulu kuduk merinding Bulu gitu. kuduk merinding. Iya, kadang-kadang suka ketemu Nah, orang yang kayak gitu tuh Mbak tuh. pernah kan ya? Pernah, Ini pernah, contoh. Nah, bahwa orang tersebut hampir bisa kita pastikan pasti mempunyai teman goib atau mempunyai ya nggak tahu, teman dalam bentuk khotam, penjagaan, keilmuan, bahkan mungkin pesugihan pun mungkin bisa. Oh, bisa. Tapi yang jelas orang ini mempunyai komunikasi dengan gaib, mempunyai komunikasi dengan gaib. Makanya kita ketemu langsung merinding. Ada sensor gaib kita memberikan sinyal isyarat bahwa mereka ada gaib, Oh, seperti ada itu. teman gaib atau makhluk gaibnya. Itu contoh aja yang tip-tip kan, kita tidak perlu ilmu sudah, karena kita sudah dibekali, dianugerahi oleh Allah untuk mendeteksi dengan sensor bulu kuduk. Ya, judulnya sensor bulu kuduk ya ini. Kayak ukuran gitu nih, Mbak. Iya, gelombang sinyal kan. Kita melempar di genangan air, ada batu kita lempar pasti ada gelombangnya kan. Nah, itu kan namanya merespon. Iya. Oke. Ya kayak ketemu tadi saya bulu kuduknya itu ada gaibnya. Itu ya. Merinding banget. Itu. Ada sensor gaibnya. Oke, berarti teman-teman di sini nih
dari Semedi TV ya. Ya. Mungkin jawaban-jawaban tentang mediumisasi, tentang hal-hal gaib gitu ya. Kita udah cukup puas ya Udah, mendapatkan jawaban dari Mbah ya. Udah cukup jelas ya. Cukup jelas. Puas sekali Mbak. Betul, saya pribadi ya Mbak ya, memang malam ini malam yang luar biasa, alhamdulillah. Pengetahuan dari Mbah ini benar-benar bisa apa ya, membuka gitu kan pola pikir yang selama ini kita selaku kreator misteri ya Mbah ya. Benar-benar akhirnya di sini paham tentang mediumisasi, tentang kegaiban seperti itu. Belum tahu jadi tahu gitu. Betul. Jadi kami dari tim Semedi TV mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya, dan mungkin akan banyak nih ilmu-ilmu yang lainnya yang bakalan diturunin ke Semedi TV dan juga para penonton di rumah ya Mbah ya. Ya, betul. Ya, nanti kita bahas dalam kajian berikutnya. Iya betul, dalam kajian berikutnya. Oke, buat teman-teman channel Semedi TV, untuk malam ini kita tutup ya, kita tutup, dan jangan lupa saksikan terus kita dalam bincang-bincang santai dengan Mbah Urip di lain waktu atau di malam-malam berikutnya lah gitu. Kita langsung tutup aja ya. Baik. Kita ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.